Halo majikan, pengumuman. Ini kabar gembira ya buat para majikan semua ya. Selain kita dengar Loli katanya udah pulang ke rumah, habisnya paling enak nontonin gosip sambil ngeteh ya. Nih buat kalian yang belum kebagian, tematik eksklusif box buat para fans tematik Tonggi semuanya. Tenang aja sekarang, udah lagi restock. Jadi buruan deh kalian cek tuh ke TikTok Shop bisa, atau ke Shopee-nya Tongjo Official juga bisa tuh. Mumpung lagi restock lah pokoknya. Keburu abis nih soalnya ini teh tuh nggak kalah viral deh Loli. Nah, varian yang tematik ini tuh ada versi bundlingnya, gengs. Dengan eksklusif box kayak gini nih, yang didesain lucu banget dengan kualitas yang aduh bagus banget ini mah buat hampers. Isinya ada 5, ada matcha, lemongrass, coklat, teh tarik, sama ginger tea. Yang semua rasanya nih dijamin enak. Semuanya approve banget, beneran kayak minuman teh kekinian gitu yang biasa kita beli di kafe-kafe, tapi ini kita bisa buat sendiri di rumah. Yang kayak udah kita bikin nih buat nemenin teman cerita hari ini tuh yang matcha latte, gengs. Ini rasa matchanya. Aduh enak banget, creamy parah. Bener-bener kayak matcha-matcha di Jepang gitu loh, gengs, yang mahal begitu. Langsung setengah kita minum, enak banget. Kata gua mah ya kalian harus cobain walaupun sekali seumur hidup nih. Pasti ketagihan langsung. Kalian belinya langsung yang banding eksklusif box kayak gini aja. Biar semua rasa langsung bisa dicobain. Atau mau kasih-kasih ke orang juga pantas kan bercakap begini. Nggak heran kalau ini tuh soal terus gara-gara viral. Jadi mumpung lagi restock, kata gua mah digercepin langsung check out ya. Link ada di deskripsi di bawah. Ya majikan, jadi teman cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya Risma. Yang mana Risma ini tuh anak kedua dari 4 bersaudara. Kakaknya laki-laki itu bernama Imam. Lalu kedua ya si Risma. Adiknya nomor 3 Santi dan adiknya nomor 4 masih kecil ya, bisa dibilang nih namanya Nino. Nah Risma sebagai anak kedua itu katanya sering di skip sama orang tuanya. Jadi dari kecil memang dia tidak merasa terlalu mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang full. Karena mungkin jarak antara Risma sama Santi itu hanya 3 tahun. Jadi perhatian saat Risma lahir itu langsung beralih ke Santi, terus ya ke adiknya Nino tuh yang paling kecil. Namun meskipun begitu, Risma ini kok tahu-tahu seakan-akan dituntut untuk kuat dan tidak boleh mengeluh dalam membantu perekonomian keluarga. Ya jadi di sini dikatakan memang Risma sangat mengerti dan mengalami sendiri apa yang namanya sandwich generation. Seperti teman cerita yang belum lama nih ya. Tapi orang tua Risma waktu itu ya dua-duanya sih masih ada. Namun ayahnya sebagai pencari nafkah utama nih sakit keras. Sampai tidak bisa beraktivitas normal karena jantung sampai udah pasang ring gitulah kena sakit jantung. Sedangkan ibu mereka memang dari awal itu merupakan ibu rumah tangga. Ya pokoknya cerita Risma ini tuh terjadi sewaktu dia udah lulus kuliah dan udah kerja juga sebagai fresh graduate. FYI aja, sebenarnya sewaktu ayahnya nih masih kerja ya dibilangnya masih jaya gitu, keluarganya mah berkecukupan. Maksudnya ya kakak sama si Risma ini tuh bisa kuliah gitu kan sampai lulus. Namun ya itu, semenjak ayahnya sakit, tentunya keadaan ekonomi keluarga cukup goyang. Karena tabungan pendidikan yang harusnya digunakan untuk Santi sama Nino nanti itu terpakai, gengs. Ya gimana, bisa ayah ini harus beberapa kali dioperasi. Dan sekali operasi katanya mahal banget, Van. Bisa sampai ratusan juta. Makanya dari situ, Risma ini seperti digantungkan harapan untuk bisa membantu keluarganya setidaknya buat biaya adiknya tuh Santi kuliah. Karena waktu itu Santi juga masih kuliah semester 2. Kalau Nino itu masih SD, untungnya SD-nya yang gratis lah untuk biaya ini itu. Pusingnya nanti mungkin pas mau masuk SMP, tapi masih lama. Jujur waktu itu ada pergolakan batin antara dari kemarahannya Risma sendiri ya di dalam hati. Maksudnya dari awal ya tadi tuh, dia kan merasa dirinya itu adalah anak yang paling kurang diperhatikan dan paling kurang dapat kasih sayang. Soalnya di skip terus anak kedua, tidak pernah ada perhatian khusus ke dia. Selalu semuanya tuh antara kakaknya yang pertama atau Santi, atau ya kalau Santi sama Rio mah jaraknya jauh ya. Jadi Santi nih banyak mendapatkan perhatian, gak kayak si Risma. Ya anyway nih, makanya Risma merasa kok setelah dewasa dan dia punya uang sendiri, yang niat atau impiannya tuh mau bisa mandiri gitu loh. Tahu dari dulu kan dia merasa selalu melakukan sendiri, apa-apa sendiri, nggak pernah diperhatiin. Tapi kok tahu-tahu dia harus membiayai kuliahnya Santi. Kenapa nggak kakak pertamanya aja tuh si Imam? Yang sesuai namanya kan harusnya diharapkan menjadi imam keluarga atau pemimpin gitu, yang dibebani oleh keadaan keluarga ini. Ditambah dia laki-laki anak pertama. Kenapa harus Risma? Ternyata alasannya kala itu Imam katanya sedang menabung untuk menikah dengan kekasihnya udah dia pacarin 4 tahun. Ya cuma alasan tersebut beberapa ya terdengar nggak adil aja buat si Risma. Ya istilahnya berarti kan kakaknya Imam ini tuh ingin mengurusi hidupnya sendiri kan. Lah emangnya Risma nggak punya mau kehidupan sendiri juga, nggak punya keinginan sendiri juga, mentang-mentang dia memang belum punya calon suami atau belum punya pacar ya. Sampai-sampai si Risma ini sempat mikir, apa gua nyari laki-laki aja yang asal gitu biar bisa bikin alasan kayak Bang Imam mau kawin. Ya pokoknya intinya ada ego dan pergolakan hati seperti itulah. Ya kalian tahu sendirilah gaji fresh graduate itu kan juga masih standar. Buat gaya hidup ngopi-ngopi sama nongkrong aja bisa habis sebulan. Namun semua
semua itu dia simpan aja ya di dalam hatinya nih, maksudnya ya ngeluh sendiri. Yang mana outputnya nih tanpa sadar, dia jadi kayak judes ke orang-orang, terutama ke adiknya tuh si Santi. Yang padahal kalau dipikir-pikir kata Risma nih, Santi nggak salah apa-apa sih sebenarnya. Lah dia kan posisinya anak juga si Santi nih. Di umur segitu yang memang sudah seharusnya masih jadi tanggungan orang tua. Namun memang perkara keadaan, jadinya Risma nih yang harus ikut membantu perekonomian tersebut. Hingga suatu hari tahu-tahu ada seorang debt collector datang ke rumah. Macam kayak preman tapi debt collectornya, gengs. Abisnya datang-datang nih nggak ada permisi, nggak ada assalamualaikum gitu. Marah-marah nyariin Bang Imam. Yang mana katanya Bang Imam ini nunggak utang kartu kredit 60 juta masa. Dan nunggaknya udah sampai 2 bulan, makanya disamperin ke rumah. Itu datangnya tuh Minggu pagi, gengs. Jadi semua orang tuh lagi ada di rumah, kecuali kok kebetulan si Bang Imam ini lagi keluar, lagi jogging buat katanya mau persiapan maraton. Ya masalahnya di rumah kan ada ayah yang lagi jantung tuh. Tahu-tahu denger ada preman berkedok debt collector begitu ya, bentak-bentak ibu tuh. Ya kaget lah jantungnya bapak. Di situ si preman ngasih tahu bakal ngasih waktu 2 minggu nih sebelum nanti dia datang lagi kalau belum bayar-bayar. Sementara Bang Imam nih baru pulang tuh siangnya tuh. Dan dengan entengnya dia bilang kayak udahlah nanti Imam bayar, tenang aja, itu kan utangnya Imam. Kan Imam yang ditagih, kenapa kalian ribut sih? Dalam hatinya Risma waktu itu ya. Ya masalahnya kan tadi debt collectornya datang ke rumah pas lu kagak ada. Kebetulan lu lagi jogging tuh. Dan yang dibentak-bentak ibu. Gimana pun juga kan Risma nggak tega dan nggak terima lah lihat ibunya dibentak-bentak begitu sama orang. Namun memang semua lagi-lagi tuh Risa simpan dalam hati ya. Karena di keluarganya itu semacam kayak keluarga konvensional zaman dulu, gengs, yang mana adik itu nggak boleh marahin atau bentak-bentak kakak, jadi harus nurut. Ya makanya tadi Risma tuh outputnya malah ke Santi. Karena Santi kan adiknya ya kakak lebih berkuasa gitu. Jadinya si Santi sebenarnya takut sama Risma. Walaupun jarak mereka ini 3 tahun harusnya bisa deket, apalagi sama-sama cewek. Jadinya nggak ada deket-deketnya, mereka ya udah masing-masing aja. Namun puncaknya adalah si debt collector tadi tuh datang, gengs, karena 2 minggu setelahnya Bang Imam ternyata masih belum bayar. Jadi setelah 2 minggu nih datang lagi tuh. Dan diancam kalau bunganya akan naik terus kalau ditunda-tunda. Lagi-lagi kebetulan nih ya, kok bisa gitu si debt collector datang, tapi si Bang Imamnya ini lagi nggak ada di rumah lagi. Perkara maraton. Kemarin-kemarin kan nggak ada di rumah, lagi jogging buat persiapan maraton. Nah yang abis 2 minggu kemudian si debt collector datang lagi itu ya si Bang Imamnya lagi maratonnya. Ya kan sebel Risma ya. Yang dibentak-bentak ibu sampai dilihatin tetangga. Kok bisa pas ketika gue lagi pergi, tiba-tiba lu datang. Terus lu bikin cerita seolah-olah gue kabur. Nah karakter ibu sendiri itu memang tidak pernah marah, gengs. Kayak lembut gitu, macam ibu peri. Beda sama ayah kalau marah yang bisa meledak-ledak lah, makanya sampai jantungan. Jadi waktu itu ibu kalau bilangin Bang Imam cuman kayak, Bang tadi ada yang datang lagi tuh nagih utang, memangnya abang belum bisa bayar. Dan Bang Imam selalu kayak, ya udahlah bu, nanti juga Imam bayar, nunggu gajian dulu lah. Itu emang lebay aja debt collector, ya udah nggak usah ditanggepin. Kalau datang lagi udah nggak usah dibukain pintu, repot banget. Menggampangkan masalah banget gitu loh, gengs. Sedangkan ayah nih udah mau marah sebenarnya waktu itu, tapi tahu-tahu dia ngerasa jantungnya sakit lagi, jadi kagak jadi. Ya keluarga kan langsung panik kalau ntar ayah bisa ambruk ya. Namun dari situ tahu-tahu si Risma ikut diteror sama si debt collectornya, gengs. Jadi waktu peminjaman si Bang Imam ini mungkin nulis nama keluarga peminjam, kayak biasa kan ada sertakan nomor kontak keluarga gitu ya. Itu ditulisnya si Risma ya, ditulis nomor teleponnya segala macem. Makanya pas Risma lagi di kantor, tahu-tahu ditelepon sama bank gitu kan, dia kaget. Dibilang katanya disuruh nyampein ke kakaknya tuh atas nama si Imam kalau pembayarannya udah jatuh tempo bla 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 bla. Nah kan maksudnya ganggu banget ya, Risma lagi kerja gitu, jadi bad mood. Nah makanya Risma sampai bilang ke Bang Imam, Bang ini orang bank sampai nelfon-nelfonin gue nagihin ke lu. Tapi lagi-lagi si Bang Imam bilang, udahlah cuekin aja, di reject apa susahnya sih. Ya udah karena dibilang begitu ya, tiap kali ada nomor gak dikenal nih sama Risma dicuekin sampai di reject. Pernah tahu-tahu ternyata itu tuh telepon dari klien, sama Risma main di reject aja gitu loh. Ujung-ujungnya Risma dimarahin atasan karena kliennya lapor ke atasannya Risma itu, saya nelfon si Risma kok di reject. Kan amsyong ya kalau begitu ya, udah dongkol tuh si Risma tuh. Sampai yang membuat Risma ini tambah kesal adalah ibunya waktu itu tuh sempat minjam uang ke dia katanya buat bayar berobat ayahnya. Risma sebenarnya udah sempat nanya, bukannya obat-obat ayah udah di cover sama asuransi ya tiap kali misalkan mau berobat ke rumah sakit? Ya ibunya bilang, enggak, ini obatnya ada obat tambahan jadinya nggak di cover karena cuman di repurchase doang obatnya. Ya karena yang minta itu adalah ibunya dengan alasan berobat ayahnya, ya Risma kasih tuh uangnya dari uang tabungannya sendiri yang waktu itu soalnya dia belum gajian. Tapi ternyata uangnya itu dikasih ke Bang Imam untuk nutupin bayar sebagian utangnya si Bang Imam. Ya marah si Risma, tapi ibunya langsung bilang, udah, ntar ibu ganti kok, ibu ini lagi mau jual-jual lintas, kalau udah laku pasti ibu ganti. Jadi ada tas-tas ibunya zaman waktu ayah masih jaya tuh dibeliin sama ayah istilahnya. Pokoknya Bang Imam ini emang jadi kayak anak kesayangan, apa dibela-belain begitu. Ya maksudnya Risma kan yang utang tuh Bang Imam ya, yang dia pakai buat kebutuhannya sendiri, itu bukan buat kebutuhan keluarga. Terus kenapa jadi Risma yang harus
keluar duit tabungannya buat nalangin, apalagi tabungan juga nggak seberapa. Risma sampai bingung, kayak mau nangis tapi bingung, tapi kesel. Dia mikir apakah waktu itu dia egois, dia tuh jahat, tapi kayak capek banget rasanya, mau marah aja juga nggak bisa. Ya pokoknya intinya ibunya beneran tuh jualin tas-tas sama baju-bajunya yang nggak tahu dapat berapa. Ya jelas uang Risma tadi tuh beneran dibalikin juga. Dan abis itu memang tidak ada orang atau tidak ada telepon buat nagihin utangnya Bang Imam lagi. Sampai ada saat si Bang Imam ini lagi dinas ceritanya keluar kota. Dan Risma waktu itu lagi nyari ini loh, gunting kuku, nggak nemu-nemu, biasalah. Di tempat yang seharusnya nggak ada, nyari di kamar Santi nggak ada, nanya ke ibu dijawabnya, makanya kamu habis sekolah pakai barang tuh dibalikin ke tempatnya. Cuma yang ngomel doang begitu loh, nggak ngasih solusi. Ya akhirnya dicek kan ke kamar Bang Imam, lah ternyata benar tuh ada di meja kamarnya, kagak dibalikin si Bang Imam, yang diomelin malah si Risma. Nah tapi di kamar Bang Imam itu ada beberapa tumpukan tagihan bil kartu kredit yang udah kebuka. Yang emang biasanya tagihannya kan dikirim ke rumah ya. Cuma maksudnya Risma dia kepo aja kemarin-kemarin sampai nunggak 60 juta tuh buat apaan sih? Dia buka dia tuh, dia baca ternyata banyak kayak buat cekin hotel tuh. Hotel juga bagus-bagus tiap weekend, yang semalamnya aja tuh 2-3 jutaan. Terus ada pembelanjaan di toko-toko baju, beli tas, sepatu. Makan di restoran yang sekali makan tuh bisa sampai 1-2 juta. Ya pantas saja nunggaknya sampai 60 juta. Cuma masalahnya dilihat-lihat, kayaknya Bang Imam nggak pernah bawa belanjaan di ke rumah. Maksudnya baju, sepatu, sama tasnya ya itu-itu aja. Ini kayaknya nih beliin ceweknya nih. Mana enak banget kan dilihat makan di tempat-tempat bagus, nginep di hotel bagus. Sementara yang bantuin bayar listrik, air, sampai kuliahnya si Santi, Risma. Kagak ada kontribusinya itu Bang Imam buat bantu-bantu keluarga. Wah gila sih ini dalam hatinya si Risma kan. Lagi-lagi dia ke-trigger tuh ngeliat bill tagihan kakaknya. Udah nih, abis dari situ, besok-besoknya tau-tau di rumah nih si Bang Imam masuk ke kamarnya Risma malam-malam, gengs. Sampai Risma kan kaget gitu ya. Soalnya terlihat nih bukannya Bang Imam kayak orang panik. Di situ Bang Imam bilang katanya mau pinjam uang 25 juta. Lah Risma kan bingung kan, tau-tau masuk kamar minjem uang 25 juta. Sedangkan tabungannya Risma saat itu aja tuh 30 juta, gengs. Yang tadi udah susah payah dia kumpulin dari lama. Ya Risma nanya kan, buat apaan Bang? Buat bayar tagihan lagi? Si Bang Imam kayak langsung, iya udah pinjam dulu lah, ntar gue ganti. Ya dengar begitu si Risma ogah lah minjemin. Di situ Risma bilang, lah lu yang hedon sama cewek lu, kenapa gue jadi harus ribet ikutan bayar tagihannya? Bener-bener kepancing emosi aja si Risma ya. Mungkin nggak sanggup lagi dia nyimpen semua pembawaan emosinya nih. Di situ tapi mukanya Bang Imam nih berber kayak orang kebingungan. Dia bilang kayak, enggak udah, bukan buat bayar tagihan nih. Cewek gue hamil, gue butuh 25 juta malam ini. Hah? Hamil Bang? Mau lahiran sekarang malam ini? Maksudnya kok Risma nggak tahu kalau hamil kan bukannya 9 bulan ya? Kayaknya terakhir kali ceweknya main ke rumah nggak ada kelihatan perutnya hamil. Si Imam bilang lagi tuh, enggak, buat gugurin udah, tolong gue lah, nanti pasti gue ganti. Ya apa nggak kesambar petir si Risma dengar begitu? Langsung bilang kan si Risma, lo kok digugurin? Jangan dong, kalian kan emang ada rencana mau menikah, ya udah nikahin aja segera, kenapa jadi digugurin? Risma malah diteriakin bacot. Pokoknya Bang Imam kayak jadi marah-marah, gengs. Mungkin menganggap si Risma tuh kayak nasehatin dia gitu loh. Tahu apa sih? Ya karena itu suaranya kenceng ya. Ibu langsung masuk tuh ngecek ke kamar, nanya ada apa ini? Kok abang marah-marahin Risma? Tapi si Bang Imam langsung keluar tuh dari kamarnya Risma. Sementara Risma diem aja tuh, dia antara bingung, shock sama kaget dengan kejadian tadi. Gak lama memang terdengar suara motornya Bang Imam nih nyala tuh, dimana Bang Imam pergi malam-malam gak tau kemana. Cuma Risma masih belum cerita ke ibunya, soalnya dia bingung nih harus ngomong apa. Ternyata besok Om sama tantenya si pacarnya Bang Imam tuh datang ke rumah, yang mana meminta pertanggungjawaban dari pihak keluarga untuk menikahi pacarnya Bang Imam. By the way, pacarnya Bang Imam tuh namanya Mera ya. Dibilang kan, ini Mera hamil nih. Mera ini tuh emang tinggal sama om sama tantenya, karena orang tuanya dia tuh kayak pergi nggak tahu kemana, macam keluarga broken home. Tapi om sama tantenya juga, aduh panjang nih kalau mau diceritain ya, kayak nggak bener juga lah intinya. Dari cara ngomongnya aja juga kelihatan kalau om sama tantenya si Mera ini tuh aneh. Ya di situ pokoknya si ayah sama ibu kan belum tahu ya posisinya ternyata si Mera hamil. Kaget lah tau dibilangin begitu, disamperin ke rumah. Lagi-lagi jantungnya ayah kumat, geng, sampai harus dilarikan ke rumah sakit loh. Ya udah tentunya si Bang Imam disuruh tanggung jawab ya, berarti ini nggak jadi digugurin. Dan waktu itu pernikahannya sampai diadain di rumah sakit karena kan ayah dirawat. Cuman semacam ijab kabul aja, gengs, gak ada acara. Yang penting om sama tantenya Mera ini maunya Mera itu dinikahin secepatnya. Dan setelah menikah, Mera pun ikut tinggal di rumahnya Risma, di kamarnya Bang Imam. Karena memang nggak mungkin nih Bang Imam ke rumah om sama tantenya Mera. Kan tadi udah dijelasin, aneh begitu ya. Tapi yang jelas si Bang Imam ini buat hidup sendiri kayaknya mereka juga masih belum mampu. Mera ini tuh kerjanya nggak tentu, gengs, tergantung ada callingan job apa. Kadang jadi SPG mobil kalau ada pameran, atau SPG rokok, atau jadi model-model pemotretan baju buat katalog
online gitu ya. Ya makanya tadi tergantung callingan job yang penghasilannya berarti juga nggak nentu. Apalagi gaya hidupnya hedon banget. Tiap hari nih order makanan pakai ojol. Padahal di rumah kan ibu masak ya. Tapi dia alasannya ngidam cenah. Cuma ya dia beli buat dirinya sendiri aja. Ibu sama ayah tuh nggak pernah dikasih. Udah gitu kebanyakan ya udah ngendon aja di kamar terus. Sampai-sampai nih TV di ruang tengah tuh dipindahin ke kamarnya Bang Imam buat dia nonton. Ya emang sih di ruang tengah itu udah jarang banget buat kumpul-kumpul semenjak udah pada gede-gede ya. Nggak ada nonton TV juga kecuali paling nonton si Nino tuh. Jadi waktu itu yang ngambek dan nangis-nangis ya Nino nih perkara TV-nya digotong. Cuma ya merah kayak masa bodoh. Apalagi semenjak ada dia, tagihan listrik nih naik. Perkara kan dia di kamar terus nyalain AC tuh tiap hari. Masalahnya ikut bayar listrik itu kan si Risma ya. Kan gedek jadinya. Cuma si merah-merah ini kalau ngomong sih masih manis, sopan, bukan yang nyolot sih enggak. Tapi itu kelakuannya bikin kayak kesabaran diuji. Nah kira-kira 3 mingguan lah semenjak si Merah ini udah tinggal di rumah, tiba-tiba ada kayak kejadian aneh di rumah gengs. Dimana Risma ini sering mendengar, Merah ini kok kayak nyanyi nembang lagu Jawa ya dari dalam kamar ya. Ya kirain Risma, si Merah ini emang suka nyanyi-nyanyi begitu kali. Walaupun nggak nyangka ya genrenya kok aneh, kayak keroncong apa gimana itu. Sebelumnya kan kadang nggak pernah tinggal satu rumah ya, jadi nggak tahu kebiasaannya si Merah. Namun kalau didengar-dengar lagi, suaranya kok kayak beda ya sama kalau suaranya Merah lagi ngomong. Namun terkadang kan emang suka gitu ya. Suara kita ngomong sama nyanyi itu terkadang beda. Kayak gue kalau ngomong kan kedengarannya suka cempreng mungkin. Cuma kalau lagi nyanyi kan terdengarnya merdu banget gitu ya. Setuju ya majikan ya? Dan satu rumah ya pada denger juga. Dan ngiranya ya Merah emang suka nyanyi kali. Masalahnya kadang nyanyinya suka nggak kenal waktu. Kayak tengah malam tahu-tahu nyanyi kan ganggu ya. Sampai ibu nih pernah kayak mungkin negor secara halus. Bilang kayak, Meh, kamu kalau malam-malam jangan nyanyi-nyanyi pamali buat ibu hamil. Atau Meh, kamu kalau lagi di dalam kamar mandi jangan nyanyi-nyanyi pamali. Tapi tiap kali ditegur begitu ya si Merah kayak bingung. Hah? Nyanyi apaan bu? Merah nggak nyanyi? Awalnya Risma ini mengira si Merah tuh kayak bohong aja supaya membantah teguran ibu. Sampai akhirnya Risma sendiri yang melihat keanehan tersebut. Jadi ceritanya nih, waktu abis maghrib menjelang Isya, lagi-lagi kedengeran tuh suaranya Merah nyanyi di dalam kamar. Nah sebelum-sebelumnya hari itu juga sebenarnya siang-siang si ibu nih sempat negor tuh. Tapi jawaban Merah kayak, aku nggak nyanyi kok bu. Nah makanya pas denger si Merah ini nyanyi lagi, Risma langsung buka kamarnya buat kayak mau mergokin. Lu bohong ya lu sama ibu gua, lu dasar mantut nggak tahu diri, lu kasar begitu lah. Tapi pas Risma buka kamar, terlihat si Merah memang lagi tidur. Dan suara nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Risma langsung bingung dong, ini Merah pura-pura tidur apa bagaimana? Posisinya waktu itu Bang Imam belum pulang kerja. Dan kebetulan ibu datang tuh bilang ke Risma untuk bangunin Merah tuh suruh makan malam dulu. Jadi ya sama Risma dibangunin Merah nih. Dan terlihat memang Merah kayak mata sama mukanya kayak baru bangun tidur gitu, gengs. Gimana sih orang pas dibangunin baru melek? Nah, merasa janggal, Risma ceritalah ke Bang Imam. Maksudnya takut ada apa-apa sama Merah. Soalnya satu rumah denger loh si Merah ini nyanyi loh. Dan kalau malam terdengar suara Merah nyanyi, harusnya kan Bang Imam juga tahu lah tidurnya bareng. Tapi Bang Imam bilang, enggak, Merah nggak nyanyi, orang dia tidur. Lah berarti kan ada nggak beres. Tapi tetap aja si Bang Imam dibilang gitu kayak, udahlah nggak usah lebay lah, kayak batu banget dibilangin. Sampai ada satu waktu nih, Bang Imam lagi pergi dinas. Dan Risma juga lagi di kantor tuh posisinya. Tahu-tahu pas dia pulang kantor, adik-adiknya tuh lagi pada heboh. Perkara si Merah katanya sore tadi tuh mau maghrib tuh keguguran di kamar mandi. Ya pokoknya waktu itu si Merah langsung dibawa ke rumah sakit sama ibu, sementara adik-adiknya tuh di rumah jagain ayah. Tapi si Bang Imam ditelepon waktu itu nggak bisa cepet-cepet balik, dia katanya baru bisa balik 2 hari lagi. Si ibu nih cerita, dia juga nggak tahu kejadiannya tuh gimana, pokoknya si Merah lagi di kamar mandi, tahu-tahu dia teriak tuh dari dalam kamar. Dan pas dicek, janinnya udah keluar emang tuh di lantai. Ya udah setelah dirawat di rumah sakit semalam, yang mana karena posisinya saat itu Bang Imam lagi di luar kota, buat pembayarannya yang nalangin ya Risma. Pulang-pulang ya Merah ini kelihatan lemes. Dia tiduran di kamar aja terus tuh. Dan setelahnya baru Bang Imam pulang. Tapi bukannya sedih gitu ya, karena kehilangan anak, walaupun masih baru tuh kehamilannya. Baru sebulan lebih lah usia bayinya. Tahu-tahu si Bang Imam malah beli mobil, gengs. Kayak aneh aja kan kenapa tahu-tahu malah beli mobil. Di situ juga ibu sama ayahnya bukannya nggak seneng ya anaknya udah bisa beli mobil, tapi kayak lebih ke apa nggak sebaiknya buat DP rumah aja. Mobil kan bukan investasi soalnya. Ya biasa orang tua dulu kan memang goalsnya rumah dulu pokoknya baru mobil. Tapi Bang Imam bilang enggak, ini tuh buat menghibur Merah karena Merah ini emang suka sama mobil ini tuh dari dulu. Jadi mobilnya katanya Honda Civic warna merah gitu lah, gengs. Setelah Risma tuh harganya kisaran 300 juta tuh secondnya. Ya beli bekas memang, tapi kan tetap aja mahal 300 juta. Makanya bener kan kata ibu sama ayah, 300 juta mah bisa buat DP rumah atau beli apartemen gitu lah buat
tinggal kalian berdua kan udah nikah. Cuma di situ Bang Imam malah kayak tersinggung, menganggap ibu sama ayah mau ngusir Imam sama Merah, maksudnya nggak suka tinggal di sini. Dari dulu kan kita nggak punya mobil, ini juga biar gampang kok. Misalkan kalau ayah mau berobat gitu nganter-nganterin daripada pakai taksi online terus. Pokoknya semacam kayak plan victim gitu loh, gengs. Soalnya semenjak itu kagak ada judulnya tuh ayah dianterin pakai mobil itu ke rumah sakit buat berobat. Tetep aja order taksi online. Dan memang setelahnya si Merah ini seperti apa ya, cepat balik lagi tuh, nggak sedih-sedihan gitu loh perkara habis keguguran. Jadi mereka berdua nih suka pergi-pergi tuh berdua aja tuh, makan di mana gitu kan pakai mobil baru. Ya karena kakaknya dia lihat punya uang nih, Risma kan nagih biaya rumah sakit waktu itu. Merah keguguran kan dia yang nalangin. Lagi-lagi si Bang Imam kayak ngomel, perhitungan banget sih lo, orang ipar lo kena musibah juga. Ya Risma kan lumayan kesel ya, akhirnya dia mengeluarkan unuk-unuknya. Kalau selama ini Merah di rumah tagihan listrik tuh naik kan, dia juga yang bayar. Sedangkan lu maksudnya suaminya bukannya ada inisiatif gitu bantu ayah sama ibu di rumah, malah beli mobil. Yang katanya buat antar ayah berobat, mana nggak ada. Lu pergi kemana-mana juga cuma berduaan doang. Di situ Bang Imam bilang, iri ya lu ya, dia kayak kesel gitu loh. Tapi dibayar sih duit rumah sakitnya Risma tuh. Dan Bang Imam juga bilang, udah mulai saat ini listrik gue yang bayar. Ya Risma lega dong dengar begitu, ya udah bagus. Tapi awalnya dia curiga atau sanksi nih, maksudnya beneran dibayar apa enggak nih. Ntar ngomong doang, soalnya Bang Imam ini memang terkenal omdo, gengs, kayak mantan lu. Omong doang. Sampai nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu si Merah ini kok kayak baik banget tiba-tiba ke ayah. Macam kayak suka nengokin ke kamar tiap hari, sampai bikinin teh gitu, gengs. Kayak tumben-tumbennya ada apa nih? Risma bertanya-tanya dong. Dan Merah ini kan kalau ngomong kayak orang bener ya, kayak orang baik banget. Namanya sering jadi SPG, maksudnya kan SOP-nya memang ramah ke orang-orang gitu kan. Jadi ya ayah sebenarnya senang-senang aja. Namun gak lama dari situ, Risma ini suka mendengar lagi tuh nyanyi-nyanyi nembang Jawa, tapi kali ini tuh bukan dari kamarnya Merah, melainkan dari kamar orang tuanya. Lah kan aneh banget. Ibu nggak mungkin nyanyi-nyanyi begini nih. Ini bukan suaranya ibu juga. Sampai Risma sempat manggil Santi tuh adiknya tuh buat make sure kayak, bener kan kamu denger juga tuh ada yang nyanyi tuh dari dalam kamarnya ayah sama ibu? Iya kak, aku denger juga, kata si Santi tuh. Pas mereka cek tuh, ibu sama ayah lagi tidur, orang ini malam-malam kejadiannya. Risma sama Santi langsung merinding kan. Si Santi juga sampai langsung nggak berani tidur sendiri. Dan untuk pertama kalinya ya dalam bertahun-tahun, mereka ini udah serumah nih, Santi minta tidur bareng sama Risma. Padahal kan mereka nggak akrab maksudnya ya. Karena tadi suaranya jelas banget mereka dengar. Nah besoknya pas bilang ke ibu, ibunya nggak percaya. Risma tapi sengaja nggak bilang ke Bang Imam ya, karena ya percuma. Yang dulu aja dia masa bodoh. Tapi akhirnya si ibu nih sempet denger juga. Jadi waktu ibunya lagi masak di dapur tuh, dia denger ada suaranya nyanyi dari dalam kamarnya ayah. Pas dicek si ayah lagi main handphone, sampai si ibu nanya, kamu lagi nyetel orang nyanyi? Dikira kan nonton di YouTube apa gimana ya? Tapi ternyata si ayahnya lagi nonton berita. Loh kok rumah mendadak jadi serem begini? Sekitar seminggu dari kejadian itu, Risma yang lagi di kantor, lagi kerja biasa ya, tiba-tiba ditelepon tuh sama adiknya Santi. Bilang kalau ayah meninggal. Itu langsung lemes lah sebadan-badan Risma dengernya. Pulang-pulang di rumah bener aja udah ada bendera kuning dan tetangga-tetangga udah pada sibuk tuh bantuin. Semua orang berduka lah waktu itu. Yang kalau kata ibu, tiba-tiba jantungnya ayah ini kumat. Dan ya udah lewat. Sebenarnya walaupun saat itu mereka pada kaget ya, tapi nggak ada mikir macam-macam mengingat memang kondisi ayah kan udah sering drop ya sebelum-sebelumnya ya. Tapi sebulan setelahnya, pokoknya masih dalam 40 harian pokoknya nih, tahu-tahu Bang Imam nih minta izin untuk keluar dari rumah. Karena katanya dia udah beli apartemen di dekat kantornya. Ini beli loh gengs, bukan sewa. Maksudnya Risma, ya syukur alhamdulillah si abangnya ini bisa settle gitu kan, udah bisa beli mobil, bisa beli apartemen. Namun sepertinya timingnya nih, apa nggak nanti dulu pindahnya gitu loh. Bukannya Risma iri nggak sama sekali. Itu ibu masih berduka ya, ditemenin dulu gitu maksudnya. Si Merah ini kan di rumah terus, seenggaknya bisa ada orang di rumah nemenin ibu pada saat yang lain kerja keluar. Tapi ini enggak sih, Bang Imam tetap mau keluar tuh. Katanya biar deket kantor, soalnya dia capek macet-macetan tiap hari. Udah naik mobil kan soalnya, bukan naik motor nggak bisa nyelip-nyelip. Jadi udah mereka pindah. Tapi pas acara 40 harian mereka sih datang tuh ikut yasinan. Cuma nggak nginep, jadi malamnya mereka pulang. Risma sama Santi sampai dibantu sama beberapa tetangga tuh beres-beres besok paginya. Jadi di rumah udah nggak ada sosok laki-laki yang bisa diandalkan gitu loh. Ya ada si Nino masih laki-laki, cuman kan bocil ya. Dan dilihat dari postingan-postingan si Merah nih, dia emang jadi kayak terlihat suka staycation, jalan-jalan kemana gitu, tahu-tahu ke Bangkok, ke Singapura, ke Bali. Yang mana si Merah sama Bang Imam tuh hampir nggak pernah pulang lagi ke rumah tuh buat nengokin ibu minimal. Udah nih ya, waktu berlalu, nggak ada yang aneh-aneh gengs, dan cukup lama, kira-kira sampai 2 tahunan nih pokoknya nih jaraknya. Lama kan? Tiba-tiba ada debt collector lagi tuh datang ke rumah nyariin Bang Imam. Kali ini nagih uang 370 juta. Lah kan makin gila angkanya, 370 juta buat apaan? Yang ternyata dia kalah judi, gengs. Risma juga nggak ngerti ya judi apaan bisa sampai kalah 370 juta. Maksudnya orang kalau main judi gitu pas kalah sekali 2 kali ya kenapa kagak berhenti? Malah lanjut mulu sampai segede itu. Beneran Risma nggak paham banget katanya tuh. Ya dari situ si Bang Imam sama Merah baru deh tuh sering ke rumah tuh buat nengokin ibu. Tapi Risma udah ngira nih kayaknya mau minjem duit perkara ke ibu. Soalnya uang asuransi ayah tuh waktu meninggal
Belum lama tuh baru cair memang, dan ada santunan juga dari kantor lamanya kan. Namun berapa nominalnya juga Risma nggak tahu. Yang jelas ibu pernah bilang kalau duit itu tuh disimpan, ditabung buat nerusin kuliahnya si Sinta sama Nino ntar. Jadi belum beberapa lama nih akhirnya Risma udah bisa bernafas istilahnya. Dia udah nggak ikut bayarin si Santi kuliah. Bisa nabung tuh buat keperluannya jadinya. Tahu-tahu si abangnya nih, roman-romannya mau mengusik duit tersebut. Yang mana kalau tadi duit asuransi sama santunan dari kantornya si Ayah diambil, ya Risma bisa-bisa balik kayak kemarin lagi keadaannya. Pokoknya udah senewan aja si Risma ngeliat abang sama istrinya ke rumah tuh. Yang pas mereka pulang tuh balik ke apartemen, maksudnya berdua tuh Bang Imam sama si Mera. Bener aja ibu cerita kalau tadi abangmu mau pinjam duit buat bayar utangnya tuh, soalnya apartemennya mau disita gitu. Ternyata dia sampai gadein surat apartemen soalnya. Perkara Mera ini katanya lagi terlilit masalah. Jadi Mera ini terlibat kasus penipuan jual beli emas gitulah. Banyak orang yang sampai mau laporin dia ke polisi. Dan buat nutupin duit-duitnya itu, Bang Imam nih main judi dengan harapan dapat jackpot. Tapi yang ada malah tambah runyam. Ya denger begitu kan si Risma mikir, ya udah kalau gitu beneran aja jual apartemen sama mobilnya dong. Kenapa dari dulu selalu nyusahin orang lain gitu loh. Singkat ceritanya bener aja tuh ujung-ujungnya apartemennya dijual. Lebih kayak diambil sih buat nutupin uang judinya tadi. Alhasil tapi mereka berdua nih balik lagi ke rumah cenah. Dan selama mereka di rumah, sering banget ada orang yang datang buat nyariin Mera kali ini. Karena kan kasus utang judi ini bisa dibilang udah selesai karena jual apartemen tuh. Tapi yang kasusnya Mera nih belum. Nominalnya lebih gede soalnya sampai 500 jutaan. Dan Bang Imam ini sebenarnya udah ngiklainin jual mobilnya tuh, tapi belum laku-laku. Itu pun kalau laku kayaknya juga nggak nutup dah. Lah belinya aja sekitar 300 jutaan kan dijual lagi pasti lebih rendah. Utangnya 500 juta. Ya Mera sih waktu itu bilang katanya dia nggak ada niatan buat nipu. Dia pun kayak kena tipu juga sama rekan bisnisnya gitulah yang joinan usaha tuh. Jadi uangnya dibawa lari tuh sama si rekan bisnisnya itu. Mera bener nggak dapat persenan apa-apaan. Cuma Mera yang dikejar-kejar karena si rekan bisnisnya kan hilang atau kemana. Dalam hatinya si Risma nih, jahatnya dia katanya, ya astagfirullahaladzim Van katanya gitu. Kenapa sih Mera nggak ikutan lari aja sih? Abis ini sayang banget. Tiap hari ada aja orang ke rumah tuh marah-marah nyariin dia. Sementara Meranya ketakutan terus ngumpet di dalam kamar. Jadi yang nemuin ya selalu ibu. Hingga tahu-tahu nih si Risma mendengar lagi ada suara-suara yang nyanyi nembang Jawa seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Udah lama padahal dengar tuh. Sampai udah sempat lupa, denger lagi. Dan sama seperti yang terakhir kali itu terdengar suaranya tuh dari dalam kamar orang tuanya. Santi kala itu juga denger, langsung nyamperin si Risma. Santi dulu malah yang denger, maksudnya kayak, "Kakak, denger nggak ada suara itu lagi?" kata si Santi. Ya Risma pas denger juga langsung merinding kan, keingetan. Takut ada apa-apa sama ibu mereka. Ya mereka langsung ngecek tuh ke kamar ibu. Pas dibuka ibunya lagi tidur dan suara itu hilang. Ya beneran kayak kemarin. Besoknya Risma langsung cerita lah ke Bang Imam. Maksudnya ini tuh aneh banget loh Bang. Yang denger nggak cuma aku doang nih, Santi juga denger. Tapi seperti biasa Bang Imam kayak nggak peduli, dia udahlah berangkat kerja aja nggak dengerin. Sorenya pas baru pulang kerja si Risma langsung dapat laporan dari Santi. Kalau katanya tadi siang nih pas ibu di dalam kamar mandi, Santi dengar suara itu lagi. Tapi pas dia nanya ke kamera, kayak, "Kamera denger nggak tuh ada suara nyanyi dalam kamar mandi tuh, padahal kan ibu di dalam." Si Mera bilang, "Hah, nggak ada suara apa-apaan." Padahal Santi sempet nanya juga tuh ke adiknya si Nino. Dan Nino kayak ngangguk-ngangguk denger maksudnya. Cuma si Nino kayaknya nggak ngerti kalau itu suara gaib gitu lah istilahnya. Risma langsung ceritakan apa yang tadi disampaikan sama Santi ke ibu. Tapi si ibu kayak, nggak ada yang nyanyi kok. Cuma Santi kan juga sampai sumpah-sumpah ya. Dan Risma juga ya percaya sama Santi karena dia pun sempat dengar. Risma mikir nih, semenjak ada suara-suara itu selalu dibarengi sama hal yang nggak mengenakan soalnya. Waktu itu pertama kali itu terdengar suaranya dari dalam kamar mandi ada si Mera. Mera tahu-tahu keguguran. Setelah itu ayahnya dan kali ini tuh ibunya. Risma nggak mau dong kalau ada apa-apa sama ibunya. Khawatir banget dia. Tapi ibunya sendiri nih yang istilahnya lagi dikhawatirin kayak bingung. Terus ibu harus ngapain? Nah kebetulan waktu itu mau 1000 harian ayahnya meninggal. Jadi kan biasanya ada 40 harian, 100 harian, sama 1000 harian, emang sekitar 2 tahun lebih. Jadi ya seperti biasa ngadain acara di rumah kayak waktu itu, yasinan segala macem. Yang mana waktu ustadznya datang nih, ustadznya kayak kaget melihat si ibu. Dan setelah acara selesai, si ustadz ngomong nih ke ibu. Yang waktu itu ya ada Risma sama Santi ya, jadi denger juga. Ustadznya bilang, "Ibu, maaf, kayaknya ibu lagi dijahatin sama seseorang, apa ibu punya musuh?" Ya ibunya ditanya begitu bingung dong. Orang sehari-hari ibunya di rumah terus gak kemana-mana, punya musuh siapa? Si ustadznya sampai bilang, "Ini ibu lagi dalam bahaya. Soalnya ada yang mau numbalin ibu." Santi yang lagi ngangkat piring itu sampai ngejatuhin piringnya saking kaget dengernya. Jadi dibilang ibunya ini sedang ditempelin jin yang biasa menjadi peliharaan orang pesugihan buat tumbang. Wujudnya itu wanita berkebaya merah yang energinya kuat banget. Soalnya katanya dia itu salah satu ratu dari kerajaan gaib. Ya Risma sebenarnya nulis namanya gengs, tapi dia bilang juga, "Udah Van gak usah disebut ya biar gak ada aneh-aneh di mari." Makasih ya Risma ya udah dibilangin begitu, baik lu. Kalau yang lain mah kirim cerita boro-boro. Seneng gitu malah minta disebut biar ada apa-apa di mari istilahnya. Awalnya Risma sama ibu kayak heran,
Siapa? Nggak mungkin, masih siapa ada yang jahat? Enggak ah. Nah waktu itu posisinya Bang Imam sama si Mira emang lagi nggak ada di rumah, lagi pergi nggak tahu kemana. Bayangin tuh 1000 harian mereka nggak ikut loh. Tapi pas mereka balik tuh malamnya, Ustadznya kan masih ada di situ ya. Si Ustadz diam aja gitu ngeliatin mereka berdua. Nah dari tatapannya Ustadz tuh yang kayak berbeda memang. Risma kayak langsung suuzon nih dan mikir. Langsung ditembak kan sama Risma ya. Mereka ya Ustadz ya. Si Ustadz diem aja gitu kayak mau ngomong tapi nggak enak. Dia cuma bilang ke Bang Imam buat keluar sebentar yuk kita ngobrol. Dan si Ustadz ngobrol tuh di luar sama Bang Imam sama si Mira. Gak lama terdengar si Bang Imam kayak marah-marah, jadi ribut tuh di luar. Ya Risma sama ibu sama yang lain langsung keluar kan, kayak kenapa nih? Tapi si Bang Imam langsung pergi tuh sama si Mira naik mobil marah-marah. Risma langsung nyecer si Ustadz kan, kayak bener kan Ustadz, mereka yang jahatin ibu. Si Ustadz akhirnya bilang, iya, tapi ibu di situ masih nggak percaya. Ya denial mungkin ya, anaknya sendiri, anak kesayangan. Akhirnya Ustadz nawarin buat meruqyah tuh malam itu juga. Ya udah ibu diruqyah dan teriak-teriak kesakitan, gengs, katanya sakit bang, sampai si ibunya tuh nangis luar biasa. Tetangga-tetangga juga sampai pada ketakutan. Risma pokoknya nggak pernah ngeliat si ibu nih sampai nangis-nangis segitunya. Soalnya bener aja katanya ada jin yang nempel, jadi udah ngincer tuh, makanya reaksinya begitu. Risma bener-bener nggak habis pikir kok tega ya Bang Imam ya. Berarti jangan-jangan kejadiannya ayah waktu itu perbuatan Bang Imam juga. Cuma memang waktu itu Ustadznya beda nih soalnya sama yang ini nih yang baru. Yang Ustadz terakhir ini tuh emang orang baru di daerah situ, baru sekitar 1 tahunan. Jadi pas ayah meninggal tuh dia belum ada, belum di situ. Gak lama kira-kira sejam kemudian, di rumahnya ada yang nelfon nih mengabarkan kalau Bang Imam sama istrinya kecelakaan mobil yang nabrak trotoar di tol. Posisinya udah dilariin ke rumah sakit, tapi Bang Imam gak selamat, meninggal di tempat. Sementara Mira selamat, namun keadaannya masih koma. Lama komanya katanya. Dan akhirnya Mira nih siuman nih bangun. Namun Mira lumpuh. Mirisnya lagi ternyata waktu itu dia sedang mengandung, gengs, tapi anaknya jadinya nggak selamat. Jadi bener, gengs, Mas Imam lah yang melakukan penumbalan jual nyawa katanya untuk kekayaan. Yang mana awalnya dulu anaknya tuh yang dijual tuh, akhirnya kan makanya si Mira keguguran tuh. Namun karena akhirnya mereka mendapatkan uang, jadi Mira ini nggak sedih nih sampai bisa beli mobil. Dan sebenarnya kehamilan waktu itu kan emang kebobolan ya, nggak diharapin. Dari situ mereka ketagihan, mobil bisa didapat, rumah bisa kali. Nah Bang Imam sama Mira ini berpikir kalau ya ayahnya si Bang Imam aja tuh yang dijual, tuh kan udah sakit-sakitan. Ya udah akhirnya ayahnya ditumbalkan. Selanjutnya mereka sebenarnya udah berhenti nih. Karena ya udah, mereka udah dapat uang-uangnya dan mereka mau putar aja dengan bisnis. Karena tiap kali mereka numbalin jual orang tuh, si Bang Imam ini juga merasakan sakit yang luar biasa saat orang yang dijual itu tuh lagi diambil nyawanya. Dan itu sakitnya gak enak banget, sakit-sakitnya berasa kayak mau mati juga. Makanya waktu mereka keguguran sama ayahnya meninggal, si Bang Imam ini kan lagi nggak ada di rumah nih. Karena dia lagi ngerasain sakitnya juga, gengs. Sampai akhirnya karena mereka udah punya uang, ya mereka buat bisnis tuh, kelilit utang, ditipu orang, jadinya buntu nih. Dari situ mereka berencana untuk menumbalkan lagi. Tumbalnya itu kan harus darah. Tadinya mau numbalin tantenya Mira, gengs, tapi ternyata omnya Mira ini ada pegangan, jadi nggak bisa masuk, bentrok. Nah option lainnya sebenarnya si Mira ini harus dibuat hamil. Buat seperti yang pertama tuh, janinnya dijual. Cuman yang namanya hamil kan kayak nggak terprediksi ya. Mereka udah berusaha tapi dikiranya si Mira ini belum hamil. Ya karena butuh uangnya cepat, pilihannya tinggal antara ibu, Risma, Cinta, atau Nino. Nah si Mira mikir, dia punya rencana licik untuk melipat gandakan keuntungan. Dimana sebelumnya nih akhirnya si Bang Imam sosokan daftarin ibu ke sebuah asuransi jiwa, macam kayak ayah waktu itu, yang mana nanti kalau meninggal uang asuransinya ini bisa cair ke atas nama Bang Imam. Nah kenapa yang dipilih ibu, nggak tahu-tahu misalkan Risma, Sinta, atau Nino? Karena kalau Risma, Sinta, atau Nino malah mencurigakan, kenapa tahu-tahu mereka diasuransiin sama Mas Imam gitu loh, terus nanti uang asuransinya cair ke dia. Pasti salah satu dari adiknya ini akan curiga, begitupun dengan ibunya. Tapi kalau ibunya yang diasuransikan beda cerita, itu kan image-nya bisa membuat si Bang Imam mungkin care aja sama kesehatan orang tuanya gitu loh, jadi terlihat wajar. Dari anak durhaka kan kalau begini ya. Yang padahal sebenarnya tanpa mereka ketahui si Mira ini lagi hamil ternyata. Mira pun juga nggak tahu soalnya. Ya namun waktu itu keadaannya pas ibu lagi diruqyah dan jin yang nempel itu tuh lepas, jin itu langsung lari nyerang Bang Imam yang berujung kecelakaan karena lagi nyetir. Risma nggak tahu ya dia jahat apa psikopat katanya. Soalnya dia bener-bener nggak ada sedih-sedihnya waktu Bang Imam ini meninggal, apalagi setelah tahu kenyataan tadi. Cuma yang nggak dengan ibu ya tetap menganggap Imam anaknya, ibunya tuh sedih banget. Makanya Risma nggak habis pikir kok bisa Bang Imam tuh tega, padahal ayah sama ibu tuh nggak pernah nuntut dan ngapa-ngapain Bang Imam gitu loh, kayak sayang banget. Malah mereka selalu membangga-banggakan si Bang Imam. Karena kalau dari segi pekerjaan ya bagusan Bang Imam memang daripada si Risma, soalnya kan 2 anak mereka aja yang baru kerja pada saat itu ya. Tapi yang paling bikin Risma nggak habis thinking, setelah semua ini nih, si ibu nih tetap mau merawat dan menampung Mira di rumah, gengs. Ya karena kan tadi Mira lumpuh ya, udah nggak bisa jalan, beber harus dirawat yang
melebihi ngerawat ayahnya dulu. Makanya Risma akhirnya tahu semua ini tuh karena Yamera meminta maaf dan cerita semuanya memang. Dia bilang ya dia menyesal dan dia pun luluh nih sama kebaikan ibu. Tapi tetap aja Risma nggak ada respect-respectin sama sekali dan tetap kesel sampai sekarang. Paman sama tantenya Mera tuh udah nggak mau nganggap Mera keluarga. Jadi ya bener cuman ibu yang mau nampung dia di rumah. Sampai sekarang Risma udah menikah nih, udah nggak tinggal di rumah lagi. Jadinya di rumah itu ya ibu, Sinta, Nino, sama Mera. So gengs, itu tadi cerita dari Risma. Ya nggak paham sih, ini nih Bang Imam durhakanya tuh ngalah-ngalahin, malah yang kundang obat lu, anak-anaknya pada durhaka sama orang tua. Bingung gue, kok ya tega. Makasih ya majikan udah pada nonton ya. Maaf kita kalau ada salah kata, jangan dikatain kita jadi babu durhaka. Yang belum pada subscribe, boleh klik tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih banyak. Yang mau kirim-kirim cerita, boleh email ke bawah ini. Jangan lupa juga nih beli Tongji yang sepaket tematik eksklusif box. Sampai jumpa lagi ya di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September cerita, ini September cerita milik kita bersama.